Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya berat. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Waktu kita belajar tentang jenis-jenis gaya, kita sudah mengelompokkan gaya-gaya tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian gaya berat ini termasuk gaya sentuh atau gaya tak sentuh. Untuk memahami lebih jelas tentang gaya berat ini, maka kakak akan menampilkan ini. Nah, ini adalah balok yang berada di atas permukaan lantai. Sebelum balok ini berada di atas permukaan lantai, balok ini berada di atas permukaan tanah. Ini baloknya. Balok ini berpindah, waktu kita mempelajari tentang jenis-jenis gaya, balok ini berpindah dari A ke B akibat dari gaya gravitasi. Kemudian, apa sih gaya berat ini? Waktu kita mempelajari tentang hukum Newton 2, di mana gaya itu adalah, nah ini kakak taruh vektor, karena gaya merupakan besaran vektor. Di mana gaya itu adalah apa? Sigma gaya itu adalah apa? Adalah massa dikali percepatan. Kemudian gaya berat ini apa sih? Jika gaya berat ini kita lambangkan dengan W, kita lambangkan dengan W, maka gaya berat ini W sama dengan dikalikan massa nggak? Iya, karena mengikuti persamaan yang di atas. Hukum Newton 2, massa dikali percepatan. Kemudian percepatan apa sih yang menyebabkan benda ini dapat berpindah posisi dari atas ke permukaan lantai? Percepatan yang menyebabkan benda ini dapat bergerak dari atas ke bawah adalah percepatan gravitasi. Karena yang menyebabkan dia bergerak adalah gaya gravitasi, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi. Maka W sama dengan M dikali G. Nih adik-adik, kita udah mendapatkan bahwa W itu sama dengan M dikali G. Jadi massa berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian, karena berat ini termasuk besaran vektor, selain memiliki besar, yaitu atau nilai yang besarnya M dikali G, dia juga memiliki arah. Kemanakah arahnya? Maka, gaya berat ini selalu menuju pusat bumi. Nah, gimana cara menggambarkannya? Nah, cara menggambarkannya, kita ambil titik, kita buat titik di tengah-tengah balok ini, kemudian kita tarik ke bawah. Inilah gaya berat itu. Nah, kemudian untuk lebih memahami kemana arah gaya berat, kakak akan tampilkan lagi. Nah, gambar ini. Jika benda ini kita anggap yang coklat ini adalah sapu lantai, nah, sapu lantai yang berada di atas atau plafon, kemanakah arah gaya beratnya? Maka gaya berat ini selalu ke pusat bumi atau jika kita berbicara secara awam maka dia akan kita katakan selalu bergerak ke bawah. Maka kemana? Tetap kita ambil titik atau titik tangkap gayanya. Titik tangkap gayanya berada di tengah-tengah. Nah, berada di tengah-tengah benda ini. Kemudian kita garis ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan gaya berat. Nah, arahnya ke bawah. Untuk memahami lagi kemana arah gaya berat. Lagi kakak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini. Bagaimana jika dia ditempelkan ke dinding? Kemanakah arah gaya berat benda ini? Tetap saja, dia akan selalu ke bawah.
Lagi kita ambil titik tangkap gayanya di tengah-tengah benda. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, inilah W, yaitu gaya berat. Sekali lagi, kakak akan menampilkan, nah, kasus ini. Nah, dia berada pada bidang miring. Balok ini berada pada bidang miring. Maka, kemana arah gaya beratnya? Maka, arah gaya beratnya kemana? Ke sini. Nah, ke bawah lagi. Ini arah gaya berat selalu ke bawah. Nah, jika kalian menggambarkannya seperti ini, misalnya ini salah. Nah, ini adalah gambar gaya berat yang salah. Jadi dia selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Inilah yang dinamakan gaya berat. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas tentang gaya berat. Yang mana gaya berat itu besarnya adalah massa benda tergantung dari massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Dan arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita selalu misalnya saja kita berbelanja membeli buah misalnya di toko buah atau di pasar. Saat kita membeli buah atau membeli apa saja, misalnya beras atau gula atau apa perlengkapan kebutuhan kita sehari-hari, kita selalu mengatakan kepada pedagang itu, misalnya membeli buah apel, kita membeli buah apel, Bu, beli buahnya 2 kilo, 3 kilo. Jadi pembeli biasanya menanyakan, Anda membeli berapa 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 berat gitu. Jadi biasanya kita selalu menyebut berat pada saat membeli keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi berat apel yang saya beli itu kira-kira 2 kilo. Kita selalu menyebutkan berat. Saat kita berbelanja, saat kita menyebutkan berat, itu adalah pernyataan yang salah. Karena kita menyatakan berat itu dalam kilo. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi, kilo ini hanya bisa dinyatakan ketika kita menyebutkan yang namanya massa. Massa. Kilo kita boleh menyebutkan, hanya boleh kita sebutkan untuk massa karena satuan dari massa ini adalah kilo. Nah, jadi apa sih bedanya berat dengan massa? Nah, kita akan membahas itu juga di sini. Kita akan membedakan apa itu berat dan apa itu massa. Nah, jadi berat itu adalah ukuran suatu benda ukuran suatu benda yang berada pada tempat tertentu. Pada tempat tertentu. Nah, mengapa definisi berat itu adalah ukuran suatu benda yang berada pada tempat tertentu? Karena selain dia bergantung sama ukurannya ini artinya jumlah materi yang berada pada benda itu dan tempat. Nah, jadi dia dia yang namanya berat ini tergantung sama jumlah materi yang berada di sana atau ukuran materi yang berada di sana dengan tempat juga. Ukuran
atau jumlah materi, ini massa, jumlah materi yang terdapat pada suatu benda. Nah, jadi berat ini tergantung dari jumlah materi yang terdapat pada suatu benda, yaitu massanya, dan tempat juga, karena definisinya ukuran suatu benda yang berada pada tempat tertentu. Jadi di setiap tempat berat itu berbeda. Contoh yang lebih ekstrim saja begini. Berat di bumi berbeda dari berat di bulan. Atau jangan jauh-jauh. Berat di Indonesia berbeda dengan berat di Amerika. Nah, atau berat di eh, saat kalian mengukur berat suatu benda di rumah kalian dengan berat di puncak gunung itu berbeda. Jadi berat itu bergantung pada tempat juga. Mengapa pada tempat? Karena dia bergantung dari besarnya percepatan gravitasi ini. Nah, besarnya percepatan gravitasi ini. Dan percepatan gravitasi ini bergantung pada jarak R, misalnya saja R, kita lambangkan. Jarak dari mana? Jarak dari pusat bumi. Jarak dari pusat bumi. Nah, jadi saat kita berbicara mesti benar mengucapkan berat dan mengucapkan yang namanya massa. Jadi saat kita berbelanja sudah sepantasnya kita menyebutkan massa, bukan menyebutkan berat. Nah, jadi sekarang kalian sudah dapat membedakan apa itu berat dan apa itu massa. Jadi berat itu bergantung pada tempatnya atau bergantung pada di mana benda itu berada, dan massa itu tidak bergantung dari di mana benda itu berada. Jadi massa itu di bulan baik di bumi itu sama masanya, misalnya 10 kilo di bumi sama dengan 10 kilo di bulan, atau 10 kilo di eh, rumah kalian, misalnya ada apel di rumah kalian 10 kilo sama dengan jika ditimbang di puncak gunung. Nah, kalau berat berbeda. Jadi ketika kalian menimbang atau mengukur besar berat di eh, bumi dengan berat di bulan, maka itu akan terjadi perbedaan karena pengaruh dari percepatan gravitasi ini. Dan percepatan gravitasi ini berpengaruh oleh jarak. Oleh jarak apa? Jarak benda itu dari pusat bumi. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini tentang gaya berat, kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai gaya normal. Terima kasih.